Bapa kami yang di surga, kudus namamu. Datanglah kerajaanmu, jadi hendakmu. Tiada yang lebih berharga dari kasih-Mu. Kekuasaan, kemuliaan, semua milik-Mu. Ku naikkan syukurku, ku angkat tanganku padamu, Yesusku. Ku berserah penuh. Tiada yang lebih berharga
Come into this place, fill our hearts with grace. Stir within us, let your spirit come to life. Christ reigns over us. Death has lost its power, as a risen King is here. Oh, you are here, God. God our Savior, here we worship you. Love has set us free. Through the valleys, to the victories, we will trust in you. Death has lost its power, as a risen King is here. It's always only Jesus.
Welcome home, The Cause. Terima kasih udah tune in ke our online service beberapa bulan terakhir ini. Hari ini saya ingin mengundang saudara untuk mempersiapkan hati bersama-sama. It's gonna be an intimate time with the Father, amen. Apapun yang sedang saudara alami, saya tahu bahwa Tuhan mengerti keadaan saudara secara personal. Dia akan pimpin, dia akan memberkati saudara. Are you ready? Saya pimpin dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami masih ada di tempat ini dan di dalam semua keadaan ini, semua yang Tuhan beri, kami bersyukur penjagaan dan penyediaan Tuhan. Tuhan berkati hari ini di dalam Sunday service hari ini. We wanna meet the Father, we wanna enjoy your presence Tuhan. Kami berdoa, pimpin kami di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Gereja The Cause. Selamat hari Minggu. Hari ini sebelum kita mulai, saya mau mengundang saudara untuk menaruh tangan saudara di dada dan berkata, saya adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. That I am the one whom Jesus loves. Dan hari ini ada Rhapsody, ada Nia, ada Josh, ada Yoshi. Hari ini saat kami memainkan lagu ini, memainkan pujian, kami memikirkan tentang saudara. Dan apapun situasi saudara saat ini, dimanapun saudara berada, hari ini Tuhan punya pesan kasih untuk saudara, untuk setiap saudara. Untuk yang berduka ada tarian baru, untuk yang bersuka ada harapan, ada rasa syukur baru. Untuk yang menari, saya berdoa bahwa hari ini saat kalian memuji, saat kalian bernyanyi, kalian memikirkan tentang teman-teman kalian yang berduka. Dengan satu hati, dengan satu suara, kita saling support, kita saling berdoa bagi satu sama lain. Thank you Jesus. Today is all about you God. We come to your altar Jesus. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Oh, bring your sorrows and trade them for joys. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Precious
saudara tidak ada murka Tuhan. Yang kau pandang hanya kami. Dan kau pandang kami indah Tuhan. Kau pandang kami mulia. Kau pandang kami berharga. Sebagaimanapun kondisi kami Tuhan, sebagaimanapun kondisi iman kami ya Tuhan, tetap kau pandang kami indah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
kesetiaan kami Tuhan, bukan pada perbuatan kami ya Bapa, bukan pada ketaatan kami semata Tuhan. Ketika kami bilang kami akan setia ya Tuhan, kami setia memperkatakan Tuhan bahwa Engkau baik. Kami setia Tuhan memperkatakan bahwa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan adalah baik dan sempurna. Ini adalah kesetiaan kami ya Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu ya Tuhan menutupi kesalahan kami ya Bapa. Dan karena itu Tuhan kami bisa berjalan terus ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, tapi karena Engkau saja ya Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you for today, for a beautiful worship, for your beautiful presence in our life, Tuhan. Lebih daripada guidance, that we have the great guide, Tuhan, yourself, Tuhan, ada dekat dengan kami, Tuhan. Lord, you guide us, you lead us for the rest, Tuhan, of this Sunday service. We know you have more for us, Lord. In the name of Jesus. Amen. Today, I want to invite you dari minggu ke minggu, before we do our monthly giving. I know that this situation is hari-hari ini semakin nyata, saudara, terasa di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam kehidupan kita. Tapi kita bulan ini banyak membahas mengenai famine. Dan kita selalu melihat ada favor Tuhan di dalam famine. Bukan berarti keadaan mungkin tidak terasa sulit, tapi Tuhan lebih setia daripada segala kesulitan. Ada satu famine di dalam firman Tuhan yang begitu signifikan. Famine waktu di dalam parabel, dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan mengenai the prodigal son. Kalau saudara sadari, anak yang terhilang tersebut kembali saudara ke rumah Bapa waktu zaman kelaparan. Ada famine sehingga dia kembali. Nah, saya percaya bahwa di masa famine ini banyak orang yang membutuhkan Tuhan, bahkan mungkin kita sendiri. Kita berpaling lebih kepada Tuhan, kepada Bapa. Itu adalah salah satu hal yang terbaik yang bisa kita dapatkan di dalam famine, lebih daripada favor yang lain. Bahwa di masa seperti ini kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Bapa, semakin mengenal Dia, semakin melihat betapa baiknya Dia dan mau menjaga kita di tengah-tengah keadaan ini, dan kita bisa melihat Dia.
dan di dalam kehidupan kita. Semakin intim, semakin dekat. Jadi dalam kelaparan ini bukan hanya ada penyediaan, protection, ada blessing. Tapi saya percaya bahkan hati kita bisa berpaling dan mendekat kepada Bapa. Dia mau tunjukkan keintiman yang baru kepada setiap kita. Untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga yang mungkin mengalami dan yang mungkin mereka sempat jauh dari Bapa hari-hari ini, mereka bisa mendengarkan kabar baik ini. Bahwa Bapa menanti, menunggu untuk melindungi dan memberikan penyediaan kepada mereka juga. Amen. So there is favor in famine, tapi juga ada intimacy and God's real love, saudara. Kasih dia bahkan di tengah-tengah kelaparan yang dialami, saudara. This famine, this situation, God is there for you. Amen. His arms is open wide. Hari ini, saudara, saya mengundang saudara untuk di dalam pemberian dan persembahan, saudara. Bahwa saya percaya ketika kita memberi, ketika kita memberikan persembahan, seringkali kita perlu melangkah di dalam iman. Bahwa karena kita percaya semua yang kita dapat dari Tuhan, kita bersyukur dan kita memberi kepada Tuhan. Tapi juga karena kita percaya bahwa hari esok Tuhan yang akan sediakan. Oleh karena itu kita dapat memberi. Itu adalah pemberian dari iman. Karena kita tahu bahwa makanan kita bukan hanya kemarin dan hari ini yang akan Tuhan beri, tapi besok pun ada di tangan Tuhan. Jadi hari ini saya mengundang saudara. Saya tahu untuk banyak di antara saudara memberi ini adalah pemberian iman. Dan I thank you for that. Saudara, mari kita bersama-sama. I want to pray for you. I want to pray for your giving, saudara. Bersama-sama. Bapak, hari ini kami datang kepadamu. Kami memberikan pemberian kami karena rasa syukur kami tentang apa yang sudah kau berikan. Tapi juga karena kami tahu bahwa hari ini dan hari esok Tuhan yang akan sediakan kami. Hari ini kami give generously karena kami tahu Tuhan will provide for us, akan menyediakan kepada kami juga. Generously, Tuhan. So, jadi inilah kami, Tuhan. Terima pemberian kami by faith in thanksgiving. Cheerfully we give, Lord. Di dalam nama Yesus. Amen. Saudara, kalau perhatikan di slide ini, saudara, monthly giving kita bisa berikan seperti biasa dari melalui bank account, tapi juga di sini ada QR code, saudara. Ini bisa dengan GoPay, OVO, dan juga dengan berbagai macam cara lainnya, saudara. So you can scan this, saudara, dan you can give, saudara, melalui hal ini, saudara. Nah, saudara bisa scan it with your phone, saudara, this QR code. Hanya untuk mempermudah, saudara. God bless you. Again, I want to thank you for your giving. Karena your gratitude kepada Tuhan. Tuhan yang terima persembahanmu dengan tangannya. Amen. Dan saya juga bersyukur bahwa banyak di antara saudara berjalan dengan iman. Tapi your generous heart, Tuhan melihat. Tuhan berkati, saudara. Saya juga ada announcement lain, saudara, bahwa Jesus in my blank series ini, saudara, setiap Rabu, a 15-minute message. Rabu kemarin, saudara, tanggal 24 Juni adalah season finale, saudara, oke? First season selesai, saudara. Nanti kita akan mulai kembali beberapa waktu kemudian, saudara. Tapi yang terakhir, saudara, if you haven't watched that, please do go and watch that, saudara. Saudara pergi ke YouTube kami, The Coast Indonesia. Playlistnya namanya Jesus in My Blank, saudara. It's 15-minute messages, saudara. Jadi saudara nonton itu melihat bahwa bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam segala kelemahan kita. Baik kebingungan, baik jalan buntu, baik iman kita yang tidak sempurna. Bagaimana kasih karunia hadir, Yesus hadir di dalam setiap kelemahan kita. Ada Yesus in our everything. Amen. Last but not least, saudara, saya mau memberitahu masih ada kebaktian kita, saudara. Our TC Kids service setiap minggu masih berjalan jam 9.30 di The Coast Indonesia Kids channel, saudara. Saudara pergi ke YouTube, saudara search The Coast Indonesia Kids, saudara akan ketemu linknya di situ. Saudara bisa masuk, invite your kids, invite your friends kids, saudara, dan agar mereka mendengar good news, saudara. Bahkan dari mereka kecil, amen. Ada joy, ada peace, saudara, like a river, even to your kids, saudara. Kebaktian kita jam 10.30 setiap minggu masih di YouTube, saudara. You can search The Coast Indonesia, saudara. God bless you for
tuning in dari minggu ke minggu, saudara. I wanna thank you for that, saudara. Invite your friends, bless your friends. And dalam masa-masa seperti ini, terang Tuhan adalah pelita buat kita, saudara. Firman-Nya adalah pelita buat kita. Nah, hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mungkin dalam bingung dan kita butuh guidance. Tapi Tuhan yang pimpin jalan kita. Satu langkah demi satu langkah. Amen. I'm very excited today to listen to the word, saudara, yang akan dibawakan beautifully, saudara, oleh our sister Stephanie Chiu. God bless you. Alright church, now it's time for the word of God. Seperti yang saudara tahu, bulan ini tema kita adalah favor in famine. Favor in famine. Tapi sebelum saya mulai pagi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada beberapa orang, yaitu Pastor Indra yang pastinya yang telah mempercayakan saya to preach, untuk membawakan firman pada pagi hari ini. It is such an honor. So thank you Pastor. And I also want to thank Felicia Ang yang telah membikinin slide pada pagi hari ini, dan dia juga literally operating the LCD right now. Thank you Ang for making the slides and for operating the LCD. Saya juga mau berterima kasih kepada Cinia yang telah mengkoordinasi between worship and between the preaching team. And last but not the least, of course, Dennis yang bantu kita recording from week to week, yang bantu kita editing from week to week. Thank you so much. I couldn't have done this without any of you, and I love you guys very much. So yeah, tema kita tahun ini or bulan ini adalah favor in famine. Dan seperti yang saudara dan saya tahu, every day these days yang kita dengar, a lot of them are really not great news. Dan, every day ketika saya membuka berita, coronavirus is on the headline. And the reality is kita nggak bisa shake it off kayak gitu. Karena kenyataannya dunia sedang bergulat dengan wabah ini. And sampai hari ini, maybe even more, tapi sampai detik ini saya khotbah, kita tingkat kematiannya sudah di 490.000 manusia. And in Indonesia itself, kita adalah negara yang mempunyai statistik coronavirus yang paling tinggi di ASEAN. And kalau misalnya saudara suka baca berita, saudara juga mungkin tidak asing lagi bahwa sekarang lagi ada wabah locust, yaitu belalang yang sedang investasi at 23 countries di 23 negara. Dan kalau ini tidak di-solve, bulan-bulan ke depan akan ada 5 juta orang yang akan kelaparan. So yeah, this year tema kita adalah Shalom. And wow, in the name of Jesus, Shalom it shall be for us. Amen, church? Tapi di Yohanes 16 ayat 33, it says that, Aku mengatakan semua ini kepada kamu, supaya kamu memperoleh apa? Kesentosaan, irene, di dalam hati. Karena dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi teguhkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Irene, the Greek word for shalom. Bahwa there is kesusahan, ada disorder, ada distress, ada persecution, ada pain. But in all of this, He has overcome the world, church. Maka hari ini yang kita lakukan, we're not trying to get to a place. No, we are walking into a place yang Tuhan telah beli, yang Tuhan telah redeem ke dalam sesuatu yang Yesus telah kalahkan. This journey that we're walking into, it is a victorious place in the name of Jesus. Amen. Nah, hari ini kita akan mengikuti kisah daripada Musa dan tokoh-tokoh yang surrounding him. Di saat itu mereka mengalami suatu masa yang juga begitu gelap. It is unprecedented, yang tidak pernah terlihat ever in history.
Kalau misalnya tema kita bulan ini adalah favor in famine, mungkin bagi mereka itu adalah famine plus 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 kayak gitu. Karena daripada famine, there are so many other things happening pada saat itu. And more popularly, kisah ini disebut sebagai the 10 plagues of God, 10 tulah Allah. Kejadian ini mungkin nggak asing ya bagi banyak dari kita. You know, a lot of us heard this waktu kita di Sunday school. Dan mungkin orang-orang yang even bukan orang Kristen aja tahu akan cerita ini, right? Karena ada kartun The Prince of Egypt, ya kan? Yang lagunya dinyanyiin Mariah Carey and Whitney Houston. Dan juga ada film Exodus yang dimainkan dengan Christian Bale. So yeah, this story might be familiar for all of us. Tapi pada saat itu, pada zaman itu, hal ini adalah sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. So much so, di firman Tuhan dikatakan bahwa such as this had never been seen in the land of Egypt. Semacam itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. So for them, it was unprecedented, much like today bagi kita semua. Dan pada saat itu Musa berumur 80 tahun. Dan Harun 83, kakaknya. Pada waktu itu Musa berumur 80 tahun ketika mereka mulai berbicara kepada Firaun. Oh come on, saya sedang berbicara to all the young souls in the house, amen. Ko Ishak. I'm kidding. Tapi ya, come on guys, you are never too old. Engkau tidak terlalu tua untuk berdampak di dalam the kingdom that God has prepared in this world. Amen. Dan inilah yang Musa dan Harun sampaikan kepada Firaun. Keluaran 5 ayat 3. Kemudian mereka berkata, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Kami mohon izinkanlah kami pergi sejauh 3 hari perjalanan ke padang belantara untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Supaya dia tidak menimpahkan wabah penyakit maupun pedang atas kami. Saudara, untuk mereka bisa sampai di hari ini aja, kalau misalnya saudara baca dari Keluaran 3, it is not an easy journey. Tuhan berbicara kepada Musa, lalu Musa sedikit intimidated dan bilang kenapa Tuhan tidak kirim orang lain saja. Lalu Harun pun dimasukkan ke dalam plan ini. Dan mereka pun berlatihan untuk kata-kata yang harus diutarakan. Tapi juga tetap agak sedikit doubtful. Maka Tuhan memberi tunjuk mujizat kepada Musa. Di mana air menjadi darah. Di mana tangan dia yang tadinya masukin ke dalam jubah menjadi kusta, masukin lagi sembuh total, dan tongkatnya pun yang tadinya jadi ular ketika dipegang ekornya berubah balik lagi menjadi tongkat. Jadi cerita ini, the one that we're reading today, it has been built up. Tuhan telah mempersiapkan mereka dan mereka pun sudah siap. I mean this story man, it is set up for success ketika mereka bicara terhadap Firaun. Tapi di firman Tuhan inilah yang tercatat dan inilah reaksi Firaun. Firaun berkata, lihat orang-orang itu, orang-orang kalian, orang-orang Ibrani ini sudah terlalu banyak di tanah ini. Dan kalau misalnya aku membebaskan mereka, berarti kamu menghentikan mereka dari pekerjaannya. Maka pada hari itu juga Firaun memberi titah kepada mandor bangsa-bangsa itu dan kepada tukangnya. Dia berkata, kalian tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sebelumnya. Kali ini biar mereka sendiri yang pergi dan mengumpulkan jerami. Namun jumlah bata yang mereka bikin tetap harus kalian bebankan kepada mereka. Kalian tidak boleh menguranginya sebab mereka itu malas. Itu sebabnya mereka menuntut untuk berkurban kepada Allah. But imagine the blow. Kekecewaan yang Musa dan Harun hadapi pada saat itu. Seolah-olah it is so anticlimactic. Udah dibangun sampai wow, I have this confidence in Christ. Dan mereka masuk berhadapan dengan Firaun dan inilah reaksi Firaun. Dan Firaun
nggak cuma tidak mengizinkan orang Israel ini untuk tidak berkorban, dia malah menambahkan beban mereka. Jadi mereka bukan hanya tidak diberikan apa yang mereka minta, mereka juga dihukum karena mereka mengajukan request itu. Dan seberapa sering itu yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kita berdoa dan kita berharap bahwa situasi akan membaik, tapi seakan-akan situasi malah memburuk. Maksud saya, ya udah ya Tuhan, nggak membaik tidak apa-apa. Tapi terkadang yang bikin frustasi itu adalah udah nggak makin baik, tapi kok kayaknya semakin buruk gitu loh. And that is not all. Firman Tuhan pun mencatat bahwa setelah itu mandor Firaun memukuli para kepala tukang dari keturunan Israel karena mereka tidak memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi mereka tersiksa bukan hanya karena bebannya bertambah, tapi on top of that mereka tersiksa karena ada hukuman yang menunggu mereka apabila pekerjaan itu tidak selesai. Karena seringkali memang yang bikin kita resah itu bukan hanya pekerjaannya. Betul gak sih? Bukan hanya tanggung jawabnya. Tapi ketidakmampuan kita dan konsekuensinya kalau kita tidak bisa fulfill that duty. Kalau kita tidak bisa fulfill that responsibility. Siapa yang beri makan keluarga saya? Kalau proyek ini gak nembus. Siapa? The consequences. That is what weigh us down. Pundak kita gak mampu Tuhan untuk tanggungan hidup. Karena kita gak kuat. Maka kita berputar otak. Kita berusaha pikir cara yang lebih baik. Kita berdoa lebih keras lagi. Lebih sering lagi. Dengan harapan situasi ini akan menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Seakan-akan everything is becoming worse, God. Lalu mandor-mandor Israel ini pun pergi dan menjumpai Firaun karena mereka tidak tahan. Dan waktu mereka pergi ke sana, mereka baru sadar bahwa ini semua terjadi karena Musa dan Firaun datang dan berbicara kepada dia. Dan di Keluaran tercatat waktu mereka meninggalkan Firaun, waktu mandor-mandor ini meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Bukan untuk memberkati guys. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kau telah memberikan mereka pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Wow, ouch. Musa dan Harun yang membiarkan hidup mereka terinterupsi, yang sudah latihan, yang sudah travel ke Egypt untuk menolong mereka, mereka malah dimaki dan dikutuk oleh orang-orang yang mereka ingin bantu. Maka Musa juga affected. Dan di Keluaran tertulis Musa menghadap kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau Tuhan, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama siapa? Namamu. Tapi engkau sama sekali tidak menyelamatkan umatmu. Musa tahu Tuhan itu yang berkuasa. Tapi mengapa Tuhan engkau tidak melepaskannya? Dan inilah yang seringkali menyakiti perjalanan saya dan saudara bukan? Justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu mampu. Dan katanya Tuhan itu mau. Tapi mengapa Tuhan? Bukankah ini janji-janjimu? Bukankah ini kata-katamu? Then why? Why Lord? Tapi saudara,
justru ketika Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan orang-orang ini, justru waktu Tuhan sedang di tengah bekerja di dalam kehidupan mereka, hidup mereka seakan-akan menjadi lebih buruk. Dan saat ini mungkin ada beberapa saudara yang mengalami situasi yang memburuk. Selama ini engkau tidak merasa setertekan seperti saat ini. Sampai saat ini engkau tidak pernah merasa sedepresi sampai seperti saat ini. Tapi saya percaya bahwa ini semua terjadi justru bukan karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi justru karena Dia ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. He is doing something and never has been before in your life and my life. Amen. And the good news is the cost. What I really love about this story adalah Musa datang kepada Tuhan and he just poured out all of his emotion. And the cost, I have good news for you. Bahwa today jika engkau bertanya-tanya, jika engkau ada pertanyaan, questions, anger, emotion, I want you to bring it to His feet. Karena God can handle your emotions, church. Tuhan tidak kecewa atas pertanyaanmu. He understands. He's not displeased with the rawness of your emotion. So cast your cares upon Him. Kenapa? Karena Dia peduli. He cares for you. Dan di dalam kekesalan Musa, Tuhan pun menguatkan dia. Dia meneguhkan Musa dan janjinya kepada Musa. Lalu Musa pun mendapatkan kekuatan dan keteguhan baru untuk berbicara lagi kepada orang-orang Israel. Namun di Keluaran 6 ayat 9 tertulis, Musa menyampaikannya apa yang Tuhan katakan ke dia kepada keturunan Israel. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Musa karena patah semangatnya. Karena perbudakan itu terlalu berat untuk mereka. Dan di sini pun Musa juga mulai patah semangat. Baru saja dia mendapatkan kekuatan baru, keteguhan baru. And here it is again, another obstacle. Namun Tuhan mendatangi Musa lagi dan mendorong Musa lagi untuk berkata-kata kali ini kepada Firaun langsung. Tapi saudara tahu apa yang Musa katakan? Dia bilang, lihat aja deh Tuhan, look God. Keturunan Israel aja tidak mau mendengarkanku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Orang yang tidak pandai bicara. Saudara, Musa mulai menyalahkan diri dia sendiri. Di atas kegagalan misi-misi ini. Dan hari ini mungkin ada banyak dari kita yang juga sama menyalahkan diri kita atas hal-hal yang tidak terjadi sesuai ekspektasi kita. Oh, saya kehilangan pekerjaan. Mungkin memang saya orangnya gak gitu bertalenta kali ya. Mungkin dibandingin yang lain memang saya tidak ada apa-apanya. Oh, hubungan saya berakhir ya mungkin karena saya kurang baik ya waktu itu. Ya mungkin wanita ini, mungkin pria ini bisa lebih baik daripada saya. Tuhan tahu. Tapi saudara, this is the kindness of God. Bahwa at that moment, waktu Musa bilang seperti itu, Tuhan lagi-lagi membawa Harun into the picture. Dia berbicara kepada Musa dan Harun di ayat 13 berkata mengenai keturunan Israel dan Firaun dan segalanya. Tuhan melibatkan Harun lagi agar Musa merasa terbantu di dalam panggilannya. Tapi Tuhan tidak hanya meringankan kegelisahan Musa pada saat itu, because God knows Moses had a deeper heart issue. Karena saudara tahu sebelum-sebelumnya, boleh kita go to the next slide, bahwa Musa ketika dia bicara kepada Firaun, dia dibenci dan dikutuk oleh orang-orang Israel.
Lalu waktu dia berbicara kepada orang Israel langsung, mereka tidak mau mendengarkannya. Dihiraukannya lah perkataan-perkataan Musa. Dan saudara, even before that, 40 years ago, kalau saudara ingat khotbah daripada Pastor Indra, Musa ditolak oleh bangsanya sendiri, orang Israel di Mesir. So there is a very deep issue going on di dalam hati Musa. Makanya di Keluaran 6:30 dia bilang lagi ke Tuhan, Tuhan, lihatlah, aku tidak pandai bicara, Lord. Mana mungkin Firaun mau mendengarkanku? Tapi saudara, you know what God answered to Moses? Dia bilang, kamu harus menyampaikan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan kakakmu Harun akan yang mengatakannya kepada Firaun, agar dia melepaskan bangsa Israel keluar dari negerinya. Seolah-olah Musa, engkau tidak perlu khawatir, Harun akan ada bersamamu juga. Tapi kebaikan Tuhan gak sampai situ doang. Tuhan lanjut, dia bilang, namun aku Tuhan bilang, yang akan mengeraskan hati Firaun dan melipat gandakan tanda-tandaku di tanah Mesir. Dan Tuhan repeated, dia bilang, Firaun tidak akan mendengarkanmu. Sebab itu aku akan meletakkan tanganku di atas Mesir dan keturunan-keturunan Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan bukakan kepada Musa bahwa Firaun hatinya akan mengeras. Firaun akan tidak mendengar. Bukan karena Musa tidak pandai bicara, no. Tapi karena hati Firaun yang akan keras. Why? Because God does not want Moses to blame himself. Tuhan tidak ingin Musa menghubungkan hasil negosiasi ini dengan ketidakpandaian dia untuk bicara. Sebab seperti yang saudara dan saya tahu, sampai tulah ke-9 pun Firaun tidak melepaskan orang-orang Israel itu. And kalau misalnya Musa tidak tahu the truth behind this, dia akan terus dan terus menyalahkan diri dia sendiri. And saudara, because of the kindness of God yang corrected Moses punya wrong belief, Musa yang menulis kitab Keluaran pun mencatat sendiri. Dia bilang demikian diperbuat Musa dan Harun. Dia catat sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Namun di ayat 13 dia tulis, hati Firaun dikeraskan sehingga dia tidak mau mendengarkan mereka. Seperti apa? Karena apa? Bukan karena dia tidak pandai bicara, tapi karena itulah yang Tuhan telah firmankan. God needed Moses to know bahwa God is the one yang memegang the bigger picture. Dan seringkali saudara, waktu sesuatu dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, our first reaction itu mencari something or someone to blame. Baik itu orang lain, tapi seringkali that person that is blamed is me, is ourselves. Dan sebagai manusia, tentunya kita mempunyai kekurangan ya guys. We do. And tentunya kita jauh lah dari kesempurnaan. But, you know church, there's no real solution in blaming yourself, truly, or other people for that matters. Tangan Tuhanlah yang jauh lebih berkuasa, dan kuasa anugerahnya justru disempurnakan di dalam kelemahan. You know, perubahan lahir, yeah, of course, there is transformation. Tapi Korintus berkata bahwa perubahan lahir ketika kita merenungkan kemuliaannya. Bukan merenungkan kesalahan, bukan merenungkan who's right and who's wrong, tapi ketika kita merenungkan kemuliaan Allah. So let the theme of our story, church, be about His redemption, amen. In all situations, biarlah tema kita menggambarkan kekayaannya, kekuatannya, kekuasaannya, dan kemuliaannya. Amen. And now, kita akan masuk ke dalam 10 tulah Allah.
Kita akan membahas dari ayat ke ayat, tapi tidak dengan detail. Because I think most of you know the story, and of course there's time constraint, right? Nah, seperti yang saudara tahu, dua tulah Allah yang pertama adalah air menjadi darah dan serbuan katak yang datang di atas tanah Mesir. Dan saudara, begitu menyeramkan. Terus terang nih, serem banget jujur, detail-detail at the extent of how God goes agar mereka merasakan the maximum impact dari tulah ini. Saudara bisa lihat, dia bilang di tulah yang pertama, dia bilang sungai-sungainya, kanal-kanalnya, kolam-kolamnya, dan semua penampungan air, baik yang ada di dalam kayu maupun di dalam batu. Jadi bukan hanya the Nile River, tapi setiap genangan air itu berubah menjadi darah. And similarly di tulah yang kedua pun serem banget. Masuk ke istanamu dan ranjangmu, dan ke rumah hambamu dan rakyatmu, sampai pemanggang roti, guys. Kodok ini akan masuk dan dalam loyang-loyang adonanmu. All of their staple equipment is infested dengan katak. Sampai ke dalam-dalamnya Tuhan cari dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan itulah pertama dan kedua ini, saudara, tertulis bahwa Mesir itu punya ahli sihir. Dan mereka punya kemampuan untuk menduplikasikan tulah ini. Tercatat bahwa para ahli ilmu gaib Mesir ini melakukan juga dengan mantra-mantra rahasianya. Tapi saudara, yang menarik adalah, next slide, bahwa mereka bisa membuat tulah yang mirip seperti yang Tuhan bikin, tapi mereka tidak bisa remove the plague. Karena di sini tercatat bahwa semua orang Mesir mulai ngapain? Mulai menggali untuk mencari source of water, air minum yang baru. Karena mereka nggak bisa minum dari air yang sebelumnya. Berarti ahli sihir itu tidak mampu untuk reverse the plague. And similarly di yang katak, Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah please, supaya Tuhan menjauhkan katak-katak ini dariku. Jadi para penyihir ini bisa menyulapkan katak, but they cannot remove it. Only God, hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan ini semua dengan complete. God is the name above all names indeed. You know, generasi kita, we're so obsessed dengan psychology dan astrology these days. Come on, my millennial sisters and brothers. Dan memang benar, hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk menjelaskan begitu banyak hal. It's true. Tapi di luar daripada menjelaskan, really, they don't really hold true power, guys. You and me, kita adalah milik daripada Sang Pencipta dari psikologi dan astrologi. Dan kita ditempatkan jauh lebih tinggi di atas itu. Come on. Amen. You know, psikologi boleh bilang engkau adalah seorang pribadi yang gampang marah. But I believe in the name of Jesus. I declare bahwa engkau akan menjadi orang yang lembut hatinya. Astrologi bisa bilang engkau adalah orang yang hanya mau dicari orang lain, gak mau cari orang lain. But I declare in the name of Jesus bahwa you will be the fisher of men. Engkau akan menjadi pembawa Injil bagi orang-orang yang patah hatinya. Now we move on to the third plague, yaitu nyamuk. Bahwa Harun mengulurkan tangannya dan setiap partikel debu di tanah pun menjadi nyamuk. Serem. Setiap butiran debu menjadi nyamuk. Menyeramkan jujur, karena saya benci banget sama nyamuk, terus terang. Tapi pada saat ini ada yang berbeda, teman-teman. Dan yang berbeda itu adalah para ahli itu pun mencoba membuat demikian, tetapi mereka tidak dapat. At this point, ahli ilmu gaib itu pun
tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan di tanah itu. Dan seperti yang Pastor Indra pernah khotbahkan, it is truly the inspiration for this sermon, to be honest. Kalau saudara mau nonton, judulnya I Am That I Am. And truly Tuhan kita is the name above every name. Amen. Every virus, every bodily sickness, every mental condition, every problem, and even every blessing, friends. He is the name above all of those. Amen. Alright, let's move on ke tulah keempat, yaitu lalat. Agak sedikit panas ya, tapi tidak apa-apa. Alright, now the fourth plague, yaitu lalat. Di Keluaran 8 tercatat jutaan lalat masuk ke dalam rumah Firaun dan ke rumah para pejabatnya. Lalat-lalat itu lagi-lagi menyeramkan, memenuhi seluruh Mesir dan merusak. Lalat bisa merusak benar-benar sesuatu sih. Merusak negeri itu. Imagine the volume untuk lalat merusak seluruh negeri itu. Tapi kali ini ada sesuatu lagi yang beda, saudara. Di Keluaran 8 ayat 22 tercatat, namun pada hari itu Tuhan berfirman, aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat di mana umatku tinggal, sehingga tidak akan ada satu ekor lalat pun di sana. Dengan demikian engkau akan tahu bahwa aku Tuhan ada di tengah-tengah negeri ini. That I am above all of your gods on this land. Tapi saudara, namun pada hari itu, berarti sebelum tulah yang keempat, orang-orang Israel juga mengalami 3 tulah sebelumnya. Mereka juga melihat itu di tempat mereka tinggal, saudara. Nah, ada beberapa komentari mengenai mengapa tulah itu juga bisa terjadi di tanah Goshen. Tapi yang jelas Tuhan membiarkan itu terjadi bukan untuk menghakimi mereka, karena itu jelas ada di firman. Tapi saya percaya agar orang Israel juga witness dan mereka pun dilepaskan dari cengkeraman Mesir fully, gak cuman bodily, tapi secara mental maupun rohania mereka dibebaskan. Dan sama seperti orang Israel pada zaman itu, saudara, hari ini kita mendengar, kita melihat begitu banyak bad news, but Psalms 91 berkata, 1,000 orang akan rebah di sisimu, 10,000 mungkin di kananmu, tetapi itu tidak akan mendekatimu, itu tidak akan menyentuhmu. And I receive this, church, for myself and for you, bahwa 1,000 orang bisa jatuh di sisimu, 10,000 di tangan kananmu, bahwa mereka terasa sangat dekat daripadamu, tapi penyakit maupun penghancuran tidak akan dapat menyentuhmu, because God is your protector in the name of Jesus. Lalu di tulah 5 dan 6, moving on, detailnya benar-benar agak menyeramkan ya. Dia bilang di tulah 5 di mana kematian livestock, tercatat bahwa lihatlah tangan Tuhan akan datang dengan wabah penyakit yang sangat berat atas ternakmu, atas kuda, atas keledai, atas unta, atas sapi, atas domba. Segala ternak tidak ada yang lolos dari wabah penyakit ini. And similarly untuk tulah ke-6, yaitu bisul. Bisul yang pecah bernanah, itu pecah bernanah bukan hanya di manusia, saudara, tapi juga di binatang. Imagine, merinding sih saya. To be honest, satu bisul aja udah, stres gitu kan. Tapi ini all over their body dan bukan hanya di manusia, tapi juga di binatangnya. Dan saudara-saudara, sampai di tulah ke-6, firman Tuhan berkata, at this point, para ahli ilmu gaib itu tidak dapat berdiri di hadapan Musa. They are done and the end. Mereka tidak dapat berdiri lagi di hadapan Musa. And church, it's so beautiful. Saudara tahu waktu ilmu gaib ini tidak dapat berdiri lagi? Tahukah saudara bahwa di tulah berikutnya, di tulah ke-7,
banyak orang Mesir dan pengikut Firaun yang mulai mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan baca, mereka pun mendapatkan keselamatan atas ternak dan possession mereka. Saudara, God is that kind. He's so merciful. You know, itulah di mana tidak ada lagi penyihir yang bisa menolong mereka. Tuhan memberi mereka kesempatan, memberikan mereka opportunity untuk obey firman-Nya Dia juga. Kita bisa baca sama-sama di Keluaran 9. Sebab itu sekarang amankanlah ternakmu dan segala yang kau miliki. Setiap orang dan binatang yang ada di padang yang gak dibawa masuk ke rumah akan mati karena hujan es ini. Lalu di 9 ayat 20 berkata, dan berapa orang dari antara hamba Firaun yang takut akan firman Tuhan pun melarikan para budaknya dan ternaknya. And their possessions, friends, they were saved and spared. You know, seringkali kita menyesali, menangisi, dan membenci atas hal-hal yang kita hilangi. Tapi would you trust, church? Would you trust bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi for your life and my life, amen? Alright, moving on. Tulah ke-8 dan 9, yaitu belalang dan gelap gulita. Saudara tahu ceritanya bahwa belalang ini naik dan dia makan segala sesuatu leftover yang tidak hancur di dalam hujan es, belalang itu habisi. Pohon pun dihabiskan oleh belalang itu. Dan di masa gelap gulita ini, 3 hari, 3 malam mereka tidak dapat melihat apa-apa. Namun firman Tuhan berkata, tapi pada semua orang Israel ada terang di dalam kediamannya. Come on. And moving on to the last plague, yang terakhir yang mengakibatkan Firaun melepaskan orang Israel adalah tulah ke-10. Kematian atas anak sulung Mesir, manusia maupun hewan. Maka Musa pun memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Dia bilang, ini gak ada slide saya by the way, jadi aku bacain aja. Dan sesuai firman, orang-orang Israel ini harus memakai seikat hisop, mencelupkannya ke dalam darah domba maupun kambing ini, dan disapukannya di atas dan pada kedua tiang pintu. Dan 1 orang pun, firman Tuhan berkata, tidak boleh keluar sampai pagi. 1 orang pun harus ada di dalam rumah itu at all times. Kenapa? Keluaran 12 ayat 23, karena Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi Mesir. Tapi apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. I love this so much. Atas pinggir-pinggir and the shape of the cross. Dan di ayat 24 dia bilang, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara, ternyata ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah mereka, Passover ini mereka lakukan sebagai ritual. This is the first time ever. Nggak ada trial, nggak ada error. Ini pertama kalinya mereka lakukan dan hidup daripada anak sulung mereka literally depended on this, on that night. Dan saudara, untuk mereka menyembelih kambing dan domba itu sesuatu yang dianggap najis di mata orang Mesir. So by doing that, mereka had to go against the Egyptian. Karena bagi orang Mesir binatang ini adalah simbol daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan hal ini pun Musa tahu dan Musa pun mencatat. Dia bilang,
Tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kita mempersembahkan korban yang menjadi kekejian ini, tidakkah kami akan dilemparkan batu? Namun firman Tuhan mengatakan, sembelilah, celupkan hisop dan kuaskan di sekitar pintumu. Maka mereka pun mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari ke-10 pada bulan itu, mereka pun mengambil seekor domba dan kambing. Dan 4 hari kemudian mereka menyembelih binatang tersebut. Dan dari darahnya pun mereka sapukan di sekeliling pintu mereka. Dan pada malam itu juga, maka pada tengah malam, Tuhan membunuh setiap anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di liang tutupan berserta anak sulung setiap ekor hewan. And that very same night, church, Firaun melepaskan Israel dari cengkraman Mesir. Malam itu pun seluruh orang Israel, pria, wanita, anak-anak, harta, ternak, semuanya dibebaskan oleh Firaun. Tapi church, as great as Moses and Aaron was, being an extension daripada rencana ini, sesungguhnya cerita ini begitu menggambarkan hati Tuhan untuk Israel pada zaman itu dan juga untuk saya dan saudara, bahwa He is a God yang akan selalu menolong engkau dan saya. You know, Tuhan menyelamatkan orang Israel bukan hanya dari status, not in the physical only, tapi Tuhan juga menyelamatkan mereka dari mentalitas perbudakan mereka. You know, and today I think God wants to rescue you. I believe, bukan dari perkara yang sedang terjadi di luar sana, tapi juga perkara yang sedang terjadi di sini dan di sini. You know, today waktu kita baca cerita tentang Passover ini, kita merayakannya sama-sama, right? Kita baru merayakannya April kemarin, dan kita turut bersukacita dalam kisah ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang Israel itu melambangkan kita semua, children of God. Dan darahnya yang di pintu itu melambangkan Yesus Kristus. In the shape of the cross was that blood smeared. Oleh darahnya, engkau dan saya dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Maka itu dia pasti, church, pasti and surely dia akan menyelamatkan kita dari maut and from the fruits of death itself. Dari penyakit maupun penghukuman, dia akan menyelamatkan kita. You know, saudara, waktu Passover itu terjadi, it was a very dark times. Itu adalah masa yang begitu menyeramkan bagi orang-orang Mesir. Tapi bagi orang Israel, tulah-tulah itu menjadi simbol daripada kebebasan mereka. You know, for the Egyptian, it was a season of loss. But for the Israelites, it was a season of gain in their life. And I believe that for you and I today, church. Dan saya tahu seringkali kita tidak merasa seperti pemenang. Kita tidak selalu merasa seperti yang firman Tuhan katakan. Saya tahu baik diri sendiri, ada hari-hari di mana saya ragu dan gentar. Walaupun saya tahu Tuhan telah menebus hidup saya. My life is covered by the blood of Christ. Tapi saya tetap takut dan khawatir in many circumstances of my life. Dan hari ini ketika kita baca tentang Keluaran 12, tentang tulah yang ke-10, I wonder if the Israelites felt
the same. Bahwa mereka ada di belakang pintu rumah mereka dengan darah domba maupun kambing. Tapi benarkah Tuhan anak saya akan selamat malam ini? Am I doing it right? This whole thing, the instruction, am I doing it right, Lord? Benarkah sesudah ini kita benar-benar dibebaskan dari Firaun? Karena by now Tuhan udah 9 tulah yang turun dan ini ekstrim tulahnya. Namun seakan-akan gak ada kemajuan. Kita tetap ada di negeri Mesir ini, tetap adalah seorang budak di sini. What if kalau misalnya 10 tulah ini telah berakhir dan ini gak bekerja, what if Tuhan give up on us? Karena sebelumnya pun, saudara, 400-an tahun mereka tidak mendengar maupun melihat Tuhan. Jangan-jangan kalau Tuhan hilang lagi, Firaun akan tambah kejam seperti zaman dulu. Lagi pula, kita udah mengorbankan hewan-hewan ini lagi yang mereka anggap sebagai secret. If this doesn't work, Lord, I am doomed, God. I am doomed. Dan hari ini mungkin ada beberapa dari saudara yang menanyakan hal yang sama. Benarkah Tuhan? Benarkah Engkau akan menyediakan bagi aku yang telah kehilangan pekerjaanku hari ini? Benarkah Tuhan Engkau bisa memulihkan aku to the extent di mana saya bisa tertawa dengan lepas lagi ke depannya? Because God, if this does not work, Tuhan, I don't know how to live anymore. Dan saudara, I know that feelings, truly. Dan, akhir-akhir ini hubungan saya sendiri dengan Tuhan, saya merasa ada sebuah perubahan yang sedang terjadi. Di mana saya sering sekali menemukan diri saya di suatu keadaan yang begitu membingungkan. Saya sudah mengikuti Tuhan cukup lama. Tapi sampai hari ini, or more than ever malah, saya benar-benar sering sekali menemukan diri saya confused and confounded. And I ask God a lot, Tuhan, where are you, God? Di manakah Engkau, Tuhan? Dan justru di bagian hidup-hidup saya, di mana saya yang benar-benar paling membutuhkan jawaban Tuhan di pilar itu, justru di sana seakan-akan gak ada jawaban. Dan salah satunya yang bikin saya terpukul, kalau saya boleh jujur, adalah di gereja saya menjalankan journey hidup ini dengan orang-orang sekitar saya, and many times kita berdoa untuk orang lain. Many times kita percaya untuk penerobosan teman-teman kita yang kita doakan, the people yang we lead, our community. Dan seringkali kita berdoa bareng bersama mereka. Kita percaya bareng untuk terobosan-terobosan yang mereka sedang percayai. And a lot of times when that happens in their life, I am really, genuinely very happy gitu. Saya benar-benar turut bersukacita atas penerobosan teman-teman saya dan orang-orang sekitar saya. I am. Tapi kalau saya boleh jujur, saya sering bertanya balik kepada Tuhan, but what about me, God? Dan minggu lalu saya mengikuti sebuah retreat dari gereja NCC Singapore, which we really love. Dan setiap sesi berakhir akan ada seorang pastor biasanya yang akan naik dan dia akan mendoakan para hadirin retreat yang ada pada sesi itu. Tapi seringkali dia akan menonjolkan beberapa doa yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Dia akan call out specific prayers to specific people.
yang dia merasa benar-benar membutuhkan itu. And I remember that night, waktu saya duduk in this living room, and lampunya gelap sekali, and waktu saya menonton itu, deep down, I really pray to God gitu. Saya berdoa, Tuhan, I was just praying in my heart for Pastor Dan to just call out the prayer yang saya ada di dalam hati saya. And deep down, I just want Pastor Dan to just say something. Karena saya ingin tahu gitu for myself that God, you still remember me. Tapi the cost, that night, Pastor Dan gak memanggil my specific prayer out. No, he did not. Tapi malam itu juga, guys, saya tetap menerima sebuah pemulihan. Saudara tahu dari mana? Dari worship yang selesai at the end of the sermon. And that night, I really felt like God touched my heart. And there was healing yang terjadi pada malam itu. And saudara, hari ini saya mempunyai sebuah hak yang begitu istimewa. Saya bisa duduk di sini dan membagikan firman Tuhan kepada saudara. And I want to take this opportunity really to encourage you pada hari ini, church, bahwa seperti orang Israel yang ada di dalam rumah mereka masing-masing dengan darahnya yang melindungi, begitupun hidup saya dan hidup saudara. We are covered, kita diselimuti oleh darah Yesus Kristus. Saudara, bagi orang Israel, ini semua terjadi dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan aja, ini semua terjadi. Kira-kira, according to theologians. Tapi, saudara tahu nggak, rencana keselamatan ini terjadi jauh lebih daripada 1 bulan yang mereka alami. Saudara, at the beginning of this sermon, kita belajar bahwa Musa dan Harun mulai berbicara kepada Firaun waktu mereka umur 80 dan 83. Tapi ternyata saudara, ini semua dimulai not even waktu Musa berumur 40 tahun dan dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Tapi saudara, dari semenjak Musa lahir di dalam muka bumi ini. Bisa kita next slide, firman Tuhan berkata, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena apa? Karena perempuan itu melihat bahwa bayi itu elok di matanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Di the NLT translation it says they saw that God had given them an unusual child and they were not afraid to disobey the king's command. Tuhan jauh dari sebelum 1 bulan itu, dia menciptakan Musa sebegitunya. Kenapa? Agar orang tuanya tidak membuang Musa. Kenapa? Because in his heart is their deliverance. And hari ini in his heart is yours and my deliverance, guys. Because Tuhan telah merencanakan pemulihanmu. Tuhan telah merencanakan pertolonganmu. Tuhan telah merencanakan penyediaanmu, kehidupanmu. Bahkan jauh dari sebelum engkau dan saya ada di muka bumi ini. Dan saya berdoa hari ini, really ada kesembuhan yang terjadi. There's going to be healing in your bodies, I pray. There's going to be healing in your mind and in your heart. Because you know why? God loves you so much that He sent Moses. And God loves you so much that He sent Christ to seal you sekali
untuk selama-lamanya. Dia mengasihi engkau jauh lebih dari yang saudara dan saya bisa bayangkan. Lebih indah, lebih tinggi, dan lebih dalam. And I hope that you receive that today in the name of Jesus. Amen. You are my desire. Every time I'm weak, I'll run to you. You're my hiding place and my comfort, my refuge and my fortress. Lord, I need your mercy. Lord, I need your grace to see me through. Every time I'm hurt, I will run to you. Let me dwell in your secret place. Let your presence fall on me. Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can heal me, Lord. Let your presence fall on me. Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can really heal my heart, oh Lord. Only you, Lord Jesus. You are my desire. Every time I'm weak, I run to you. You're my hiding place and my comfort, my refuge and my fortress. Lord, I need your mercy. Lord, I need your grace to see me through. Every time I'm hurt, I will run to you. Let me dwell in your secret place. Let your presence fall on me. Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can heal me, Lord. Let your presence fall on me. Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can relieve my heart, oh Lord. Let your presence fall on me.
Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can heal me, Lord. Let your presence fall on me. Let your spirit fall like rain. Let me be refreshed. Let me be restored. Only you can really heal my heart, oh Lord. Thank you Lord for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk air yang mengalir dalam kehidupan kami seperti sungai kehidupan, mencuci kehidupan kami. Terima kasih karena ada penyelamat, ada penolong di dalam kehidupan kami Tuhan. We thank you Tuhan for your love for us Tuhan. Thank you for the beautiful word, and we also bless Stephanie Tuhan, that you bless her life Tuhan. Thank you for the revelation and the word Tuhan, and the dedication and the heart yang dia bawakan di dalam membagikan firman ini. We bless her life Tuhan, and we thank you Lord. Setiap pribadi yang ada di rumah, aku berdoa mereka akan mengalami favor upon favor Tuhan. Bahkan di dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka bisa melihat tangan Tuhan dengan nyata di dalam nama Yesus. Amen. Today we take the bread, saudara. Kita mengambil roti. Kalau saudara belum mengambil, saya berikan waktu untuk siapkan as I share, saudara. Hari ini kita bersyukur karena tubuhnya dipecahkan untuk kita. Dan this is the greatest blessing yang dia dapat berikan, bahwa in this Tuhan mendemonstrasikan, menunjukkan kasih-Nya, bahwa He gave His Son for us. For us who today, seperti judul khotbah tadi, I don't feel love. Tapi seringkali, I know it's hard, but God says bahwa Tuhan mendemonstrasikan dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. When situation gak menunjukkan pada kita kasih Dia, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya ketika Dia berikan anaknya yang tunggal untuk kita. Amen. Dan hari ini we together by faith, and I know some of you facing situasi yang mungkin berat saudara. Tapi hari ini sembari kita angkat roti ini, kita menerima bukan hanya keutuhan, shalom, dan semua yang Tuhan beli buat kita. Tapi mari kita menerima once more His love for us. His love for us. Bahwa He loves you, dan Dia tunjukkan ketika Dia berikan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kehidupan kita. Mari kita makan roti ini and we receive His shalom and His loving kindness for us. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk darah Kristus yang berbicara akan pengharapan yang lebih baik. Bahwa ada pengampunan untuk segala dosa kami. Bahwa ada acceptance, penerimaan di dalam segala kecacatan kami. Bahwa Engkau bersumpah, ini adalah perjanjian yang baru, di mana Engkau tidak akan pernah marah kepada kami dan biarkan gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu selamanya ada pada kami Tuhan, untuk kami. Itu adalah perjanjian yang baru di dalam darah-Mu. Kami menerima kasih setia yang tidak pernah hilang dari kami, dan kami menerima that gift of no condemnation, tidak ada penghukuman, tidak ada amarah terhadap hidup kami. Kami terima itu di dalam darah Kristus. In Jesus' name, let us drink this blood. Thank you Lord for the blood and the body of Christ.
yang memateraikan, yang seal Tuhan, the new covenant for us Tuhan. Lord, we thank you so much. We love you and we thank you Lord. Aku berdoa untuk setiap pribadi Tuhan, in their situation. I just want to say a prayer bahwa Tuhan bantu mereka. Agar Tuhan, even in this famine and crazy times, agar mereka tahu bahwa your presence never leave them. In the name of Jesus. Amen. Terima kasih. Berakhir sudah kebaktian kita tanggal 28 Juni ini. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih for tuning in saudara. Hari ini I wanna thank our worship team. Our technical team, ada Dennis, ada Yohanes, saudara, ada Pastor Yohanes, ada Felicia Ang, saudara. And today I want to especially thank Stephanie for sharing the word of God. I believe that you are blessed. I really believe that you and your family are blessed. And more than that, saudara, if this has blessed you, saudara, maybe tahu ada seorang pribadi atau your friend or your family needs this message, share it to them, saudara. And I believe that you're going to be a blessing for them too, saudara. It is a message that we need, yang kita perlukan dan banyak perlukan, saudara, di hari-hari seperti ini. It's a timely message. Please do spend time, maybe a minute of your time after this, after the blessing prayer, just to share this to your friends and may them be blessed too. Amen. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. So as we come, just imagine yourself standing before your father to receive your blessing, saudara, yang dia nggak sabar, saudara, ingin berikan kepada saudara. So as you lift up your hand, that is your posture. It's not a transaction, but this is you and your father. Maka Tuhan memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan yang menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, pemulihan, keutuhan, shalom, in the presence of all good things. Tuhan akan memberkati saudara. Hanya kebaikan yang kemurahan belaka mengikutimu seumur hidupmu. Even in this season, ada favor. Even in famine, saudara, ada favor, ada penyediaan, ada protection, ada blessing, ada perlindungan, ada pertolongan. Di setiap step, saudara, ada Tuhan di situ. Pegang tanganmu, bantu langkahmu, dan memberkatimu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus. Amen. I was an orphan, then you came, adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I was broken till you came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real? Could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like you. For God so loved the world
there's no one like you. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am your dear. Love is your name, all heavens proclaim. You gave your life and carried me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear